Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi kita istirahat sebentar, kita ke langkah ke-12. Tadi di langkah 11 kita sudah belajar namanya kata majemuk. Itu banyak ya. Nanti insya Allah setiap halaman itu ada. Tadi yang terakhir yang sisi Allah yang kata majemuk yang ke-10, nah itu kita belum belajar ya sebenarnya. Jadi memang harusnya tadi tidak ketemu, tapi tadi kalau nggak salah alhamdulillah bisa ketemu ya. Insya Allah kita bahasnya belum sekarang. Itu nanti agak jauh nanti dibahasnya. Nah, sekarang kita masih ingat yang di kelompok kedua, itu kan kita ada fathah, tiga huruf ya. Kita belajar ada tiga huruf, ada fathah, 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 ada fathah, kasroh fathah, ada fathah, domah, fathah. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata ada huruf alifnya? Nah, ini ada sebuah kaidah. Tadi, oke, kaidahnya itu silakan Cakna dibaca. Huruf alif tidak pernah bisa menerima ya. Menerima itu. Menerima harokat pada kelompok dua. Alif bisa berada di tengah atau akhir kata. Huruf ya juga tidak berharokat. Huruf ya hanya berada di akhir kata. Oke. Itu bukan ya, karena nggak ada titik duanya. Dia bisanya, kalau kita pakai bahasa kita dulu, alif bengkok ya. Kita sepakatin dulu pakai namanya itu alif bengkok. Dia bunyinya seperti alif, jadi kayak ada mat, tapi ini bentuknya kayak ya, makanya kita sebut alif bengkok gitu ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, di sini kalau untuk yang apa namanya alif yang tegak yang biasa ya, itu bisa dia bisa ada di tengah kata. Nah, ini ada contohnya. Sekarang kita lihat ada artinya di sini hampir saja. Perhatikan ya, yang kemudian ada menerima taubat. Ya, silakan Hanzalah dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berarti sekarang kita langsung aja fokus. Mana kira-kira yang artinya hampir saja, mana yang artinya menerima taubat. Katanya yang mana, Hanzalah? Uh, Caranya, cari yang tiga huruf, yang tengah-tengahnya ada alif, harokat pertama hurufnya fathah, yang ketiganya fathah. Laqad taba. Taba, Masya Allah. Taba, berarti ada kata-kata taba. Oke, cari satu dulu katanya. Mana dia? Ada selain taba, ada apa? Ada lagi satu lagi. Terus kada. Kada ya, oke Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang artinya hampir saja? Hmm, kada. Kada hampir saja, betul. Berarti taba itu yang menerima taubat ya. Nah, lihat ya. Coba, tolong perhatikan. Di kata-kata taba itu jangan dilihat yang tasdidnya ya. Itu kan karena masalah hukum idgham ada dal sebelumnya ya. Nah, dia taba. Oh, kita gundulin aja biar kelihatan. Nah, di kata taba, dia masuk kelompok dua, dia orangnya, dia ada tiga huruf. Ta, alif, ba. Kan polanya cuma ada a, a, a. Karena alif tidak bisa menerima harokat, maka yang kita pentingkan adalah harokat pertama dan yang ketiga, yaitu ta dan ba. Nah, berarti dia ta, ba ini masuk kelompok kedua. Sama, kita lihat agak ke bawah sekarang. Yang kada. Kada juga gitu. Dia ada tiga huruf. Ada kaf, alif, dan dal. Karena alif tidak bisa menerima harokat, kita lihatnya di huruf kaf sama dalnya. Kafnya ada fathah, dalnya ada fathah. Maka dia juga termasuk kelompok kedua, kada gitu ya. Oke, kita ada dua ini. Sekarang siapa? Ismail ya? Oke, نعم. Fadol Ismail. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Oke, sekarang berarti mana kata yang kita fokus?
Khofa. Khofah nih takut ya. Apa alasannya? Karena fathah, alif fathah. Oke, jadi gitu ya. Kita punya 3 pola itu. Kalau alif, kita nggak sebutin harokatnya, tapi sebut huruf ya. Fathah, alif, fathah. Dia termasuk pola yang mana? Ya bisa di antara 3 itu. Karena alif tidak bisa ada harokat. Nah, kita nggak peduli ya, dia masuk yang pola yang 1, 2, atau 3. Ismail, di sini ada kata majemuk. Mana? Azabal akhirati. Ya, Masya Allah itu ya. Ada bal akhir. Jadi harokatnya kemungkinan apa aja selain ada bal akhir? Azabal akhirati. Azabil akhirati. Azabul akhirati. Oke, azabul akhirat itu ya kan. Oke, Masya Allah. Kalau jadi kita di sini ada si khofa ya, dan ada yang ini. Oke, selanjutnya di sini berarti siapa? Novi ya. Oke, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Oke, baik. Masya Allah, Bang Taufik. Tadi Abu Ismail lupa lihat. Ini menarik nih. Tadi lupa dibaca ini. Dia munculnya lebih dari 1.700 kali. Jadi kata ini walaupun tidak apa dan variasinya ya sebenarnya itu muncul di Al-Quran sebanyak 1.700 kali. Ini kata yang paling banyak muncul selain nanti kelompok biru ya. Kelompok biru itu emang itu banyaknya emang nggak bisa dihitung loh. Tapi kalau berupa kata yang ada artinya langsung, nah ini di kelompok kedua ini ada kata yang dia muncul 1.700 kali. Oke, nah oke. Kira-kira mana dia yang dimaksud? Jadi caranya cari yang 3 huruf, ada harokat fathah di pertama, harokat fathah di terakhir, dan tengah-tengahnya alif. Apa? Qala. Masya Allah, mumtaz. Kola ya. Jadi kola ini akan banyak muncul ya. Walaupun nanti dia variasi bisa macam-macam ya. Tapi sabar, kita akan belajarnya pelan-pelan. Kita fokus sedikit demi sedikit ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, oke. Sekarang ini apa juga? Nah, ini juga nggak kalah nih sama dengan kola yang artinya berkata ya. Ini kalau yang ini berikutnya akan muncul lebih dari 1.300 kali. Nah, ini sekarang giliran siapa? Fahri, silakan Fahri. Maka lillahi bukan ayat tahiza min walad subhanah iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mana kira-kira katanya Fahri yang kita maksud? Akan muncul 1.300 kali lebih. Kana. Masya Allah, kana ya. Jadi ada alif di tengah-tengahnya. Nah ini sekalian. Fahri masih ingat lillahi. Ada yang bisa diceritain di kata-kata lillahi? Gimana kalau kata-kata lillahi itu? Jika bertemu alif lam, alifnya hilang. Tapi khusus untuk lafaz Allah, alnya yang hilang. Masya Allah, betul ya. Jadi kata-kata lillahi kita lihat di sini. Ini warnanya nggak benar ya. Harusnya lam yang pertama warnanya apa? Biru ya. Ini nanti diedit nih. Ini lillahi harusnya si yang li-nya pertama biru. Terus lafaz Allahnya itu tinggal huruf lam dan ha karena alnya dia hilang. Masya Allah, mumtaz. Nah, kalau kita lanjut. Ini sekarang sudah ke mana nih? Oke. Nah, huruf sekarang yang apa namanya? Alif bengkok. Oke, yang di akhir. Kalau dia di akhir kata, di akhir kata. Tadi yang alif di akhir kata belum ya? Nanti insya Allah di pas latihan. Sekarang yang berikutnya adalah kata yang memberi petunjuk. Sekarang berarti kembali ke Cakda ya? Silakan Cakda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina hudallah
fabihudahum muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang mana yang kata yang dimaksud, Cakda? Dzikra lil alamin. Oke. Nah, Cakda bilang zikro lil alamin. Lihat, zikro ya. Zikro berapa huruf? Dzikra 4. Nah, padahal kita kelompok 2 itu hanya apa? Yang Oh, 3 3. huruf ya. Berarti bukan itu Hadallah. ya. Oke, coba cari lagi. Hadallah. Masya Allah ketemu ya. Hadallah itu ya. Hadallah itu harokatnya agak susah tuh ya. Ini karena ini si kam ininya ya. Kanvanya nih kalau nggak salah nih. Oke, baik. Di kata-kata hadallah ya. Jadi dia hadallah itu dia masuk kelompok 2 orangnya karena dia fathah dan belakangnya alif bengkok. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kita sekarang ke bisa ada kalau nggak salah sudah masih ada nih. Apa nih? Apa tadi artinya? Melihat. Oke, silakan siapa nih? Hamzah ya? Bagian siapa sekarang? Baik. Ya, Hamzah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أقل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang mana? Hamzah? Rabbi. Apa? Robi? Yakin? Robi itu ada tasdidnya di ba, itu berarti dia 4 huruf jatuhnya. Dan belakangnya bukan alif bengkok, tapi dia ya. Ada titik 2-nya. Kita cari yang bentuknya seperti itu, tapi dia nggak ada titik 2-nya, karena dia alif bengkok. Coba cari lagi. Ra'a. Apa? Ra'a. Iya betul. Di depan malah ya. Ro'a gitu ya. Ro'a itu melihat artinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada lagi satu kata di sini yang warnanya nggak cuma satu kata ya, ada beberapa kata. Oke, sekarang Hanzalah tolong sebutin semua kata yang warna oranye. Selain ro'a, mana lagi? Qala. Kola, oke, baik. Terus ada lagi? Apalah. Masya Allah, kelihatan. Apalah ya, patah. Ada lagi? Udah nggak ada. Oh iya, udah nggak ada, betul. Kalau hada itu kan ada fathah, terus alif, belakangnya alif. Hada, Robi gitu. Itu gimana? Itu kan alifnya bukan di tengah. Atau alif di terakhir kita bisa juga. Kita alif di terakhir bisa juga. Kan tadi alif itu kan boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, memang kita belum ketemu. Nah, pertanyaannya, hada ini kan bisa nggak nih? Fathah, alif. Masuk apa tidak? Nggak tahu. Gimana? Apakah dia masuk kelompok 2 karena dia fathah, alif? Tidak. Kenapa? Karena dia masuk ke harfun. Jangan pakai pengetahuan yang ini dari polanya ya, pola. Kenapa? Oh, karena ada 2 alif itu kan yang Iya betul, itu yang habis mau. Di H itu dia ada alif setelahnya. Haza. Jadi ada 4 huruf itu sebenarnya, bukan 3 ya. Tapi karena dia alifnya dibikin tegak itu bukan berupa disambung dengan H,
Jadi seolah-olah dia 3 huruf. Kalau kita lihat gundulnya, nah dia sangat mirip dengan 3 huruf ya. Nah, lihat ya, kelihatannya kalau nggak ada harokatnya. Ini haza, ini seolah-olah 3 huruf, padahal dia ada 4 huruf. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kita lanjut. Sudah situ sekarang ke latihan. Oke, ini apa nih? Berdoa. Berdoa. Silakan, habis ini siapa? Pak Ismail, silakan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Oke, Masya Allah. Mana dia kata yang kita inginkan? Artinya doa. Doa. Da'a. Nah, ini ya contoh yang di belakang alif ya, 3 huruf dan. Oke, Ismail, ada satu lagi di sini yang kata majemuk, ada nggak? Sami'ud du'ai. Oke. Kemungkinannya apa aja? Yang saya ingat dua. Sami'ud du'ai. Sami'ud du'ai. Sami'ud du'ai. Nah, itu ada ya. Jadi kalau kita lihat nih harusnya nanti dia di garis bawah ya. Sami'ud du'ai. Oke, lanjut. Habis Ismail siapa? Nauki ya. Ini artinya apa nih? Artinya memaafkan. Oke, silakan Nauki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Oke. Sudah ya? Sudah. Baik, Nauki. Mana yang kata artinya adalah memaafkan? Apa? Afa ya, wafa di afanya ya. Baik, Masya Allah, itu dia. Oke, saya sebutkan sekarang yang masuk kelompok 2. Ada nggak yang lain selain afa? Taba. Taba, Masya Allah, mumtaz. Ada lagi? Ada satu lagi. Cari saja yang 3 huruf. Nggak ada. Paling depan? Tolong dibaca. Kata Alimah. paling awal. Ya, alimallah. Nah, alima itu bukan. Fathah, Bukan. kasroh, fathah. 3 huruf ya. Ini masuk ya. Alima kan kita ada apa? Fathah, 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 kasroh, fathah, fathah, domah, fathah. Jadi kata alima ini jangan dilupakan nih. Dia termasuk kelompok 2. Walaupun bukan yang dibahas yang saat ini ada alif ya, tapi dia sudah pernah kita bahas. Baik, Bang, kalau habis ini kita lanjut ke siapa? Ke Fahri ya. Silakan Fahri. Qad makaral lazina min qablihim fa'atawallahu bunyanahum minal qawaid fa'alaihim saqafu min fawqihim fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Oke, Masya Allah. Fahri, mana kata yang termasuk kelompok 2? Sebutin, dari paling depan ada apa saja? Makaro. Alasannya kenapa? Karena harokatnya fathah, fathah, fathah. Nah, lanjut, ada lagi setelah itu. Dia bersambung dengan harfun ya. Bukan harfun. Dia bersambung dengan kelompok biru ya. Fa'ata. Iya, betul, Fa'ata. Soalnya ada kelompok biru, berarti yang kelompok 2-nya mananya? Ata. Oke, Masya Allah, lintas. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik, Bang Kalopi. Oke,
Sekarang ini habis Fahri itu siapa? Kembali ke Canda ya. Sebentar, ini apa artinya? Kita lihat dulu. Menghendaki. Oke, silakan. Canda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين Amin ya. Oke, baik. Ini yang mana? Hmm, Artinya menghendaki. bukan deh. Pokoknya 3 huruf. Cari yang 3 huruf. Oh, awa. Nah, oke, lihat. Awa ini A-nya panjang nih. Awa, dia ada hamzah, ada alif. Kan kayak bendera gitu ya. Dia sebenarnya 4 huruf nih. Hamzah, alif, waw, dan alif bengkok. Bukan itu. Ini 4 huruf. Cari yang 3 huruf. Misro. Nah, kalau misro, mungkin nggak? Kan shotnya sukun. Enggak. Iya sih. Sebelahnya itu dikit lagi. Sebelah misro ada apa? Kola. Nah, kalau kola, ada kola sini deh. Kola itu kan berkata artinya. Berkata. Nah, ayo dikit lagi cari Apa ya? sampai ketemu. Lanjutin ya coba. Insya Allah. Nah, apa tuh? Di mana tuh? Di kata itu ada. Berarti apa? Semoga Allah menghendaki. Yang dimaksudnya mana? Satu kata aja dibaca, jangan Insya semuanya. Bukan. Itu bisa tuh. Nama Masya itu kan harus pasti. Berarti yang apanya? Oh, insya. Bukan. Sya'a. Coba Oh. lihat. Ya Oh kan? iya, sya'a. Iya. Iya. Nah, memang nih, makanya kita perlu pelajari. Ini memang alif. Itu kan dia karena gak ada berokat. Lihat. Yang kita perhatikan, sya ada fathah. Alif di tengah-tengah. Kemudian ada hamzah, fathah gitu ya. Karena kita belajar baru ini. Kenapa nggak pakai dengan in? Lihat, antara nun sama shin, itu ada spasi. Berarti dia 2 kata berbeda. Kata yang sendirian adalah sya'a. Cuman karena kita udah kebiasaan ngomong insya Allah, itu kesannya insya itu jadi satu kesatuan ya. Padahal dia in, kita diam, sya'a, diam lagi, Allah. Tapi kalau digabung, insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ada satu nih. Aminina. Itu apa? Aminina. Apa itu? Namanya apa nama? Punya nama nggak dia? Oh, ada. Apa? Ismun Ina. Oh, ismun jamak. Siapa? Apa cirinya? Ina. Ya Masya Allah. Mudah. Barakallahu fiik. Oke, baik. Ini lihat ya. Dia tadi ada, kalau nggak salah ini, nah ada kaidah nih. Tadi kan ada kata ala Yusufa. Jadi masih ingat setelah hakun 8 itu pasti ismun ala Yusufa. Makanya di sini Yusufa itu kita bikin jadi dia ismun. Kenapa? Karena dia didahului oleh hakun 8. Nah, dari sini kita punya kaidah bahwa setiap nama orang pasti ismun. Kalau ditanya apa dalilnya? Ya surat Yusuf ayat 99. Di situ ada kata-kata ala Yusuf. Nah, sedangkan kita tahu setelah hakun 8 itu pasti ismun gitu ya. Baik, ini sudah ini ya kayaknya udah jam 10 ya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Kita lihat nanti besok itu langkah berikutnya itu apa. Langkah berikutnya kita akan belajar kelompok kata yang berhubungan dengan waktu. Jadi kata ini dia selalu ada hubungannya sama waktu. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain tidak ada. Apa yang dimaksud, yang kelompok mana yang dimaksud, itu insya Allah kita akan bahas besok. Seperti biasa pukul 9 insya Allah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Abu Ismail ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya sampai selama ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.